Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Weton Pahing bukan weton biasa. Ia sering disebut sebagai weton bernasib keras namun bertuah besar. Hidupnya jarang mulus, jalannya sering berliku, namun justru disitulah tersimpan rahasia rezeki yang tidak masuk akal. Primbon menyebutkan bahwa Pahing berada di bawah pengaruh energi api dan angin. Api melambangkan ambisi, daya juang, dan kekuatan batin, sedangkan angin melambangkan pergerakan, perubahan cepat, dan rezeki yang berpindah-pindah. Itulah sebabnya, orang weton Pahing jarang hidup stagnan. Kadang berada di titik paling bawah, namun tak lama kemudian bisa melonjak ke atas dengan cara yang tak pernah disangka. Banyak pemilik weton Pahing mengalami masa kecil yang berat. Entah lahir dari keluarga sederhana, atau sejak muda sudah dipaksa bekerja keras. Bahkan ada yang sejak dini merasakan pahitnya hidup dan ketidakadilan. Namun Primbon menegaskan, wong Pahing iku disiapke urip angel disik, ben kuat nampani banda gedhe. Artinya, penderitaan awal itu bukan hukuman, melainkan latihan jiwa agar kelak sanggup menampung rezeki besar. Orang Pahing memiliki karakter keras, tidak mudah menyerah, dan berani mengambil risiko. Meski sering terlihat emosional dan meledak-ledak, sebenarnya di dalam dirinya tersimpan ketahanan mental yang luar biasa. Inilah yang membuat alam, baik yang kasat mata maupun tak kasat mata, menganggap weton Pahing sebagai wadah yang layak untuk rezeki besar. Namun uniknya, rezeki Pahing jarang datang secara wajar, bukan dari jalur aman, bukan dari jalan yang lurus dan nyaman. Rezeki Pahing sering datang dari kesempatan mendadak, perubahan hidup yang ekstrim, keputusan nekat yang berbuah besar, atau bantuan tak terduga dari orang asing. Primbon menyebut kondisi ini sebagai banda sing mlebu tanpa diundang. Harta yang datang tanpa diundang. Karena itulah banyak weton Pahing sering bingung dengan hidupnya sendiri. Hari ini merasa tidak punya apa-apa, namun esok tiba-tiba pintu rezeki terbuka lebar. Inilah tanda awal bahwa weton Pahing memiliki getaran rezeki besar, meski jalannya penuh ujian dan penderitaan. Dan dari sinilah kisah tentang tanda jin penarik harta mulai terbuka. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak semua manusia bisa didekati oleh makhluk penarik harta. Makhluk ini hanya tertarik pada jiwa tertentu, dengan getaran batin yang kuat dan tidak biasa, dan anehnya, banyak ciri itu justru melekat pada pemilik weton Pahing. Primbon menyebut, sebelum makhluk gaib mendekat, akan muncul tanda-tanda halus dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berupa penampakan menyeramkan, melainkan kejadian-kejadian kecil yang jika disatukan, terasa janggal. Salah satu ciri paling awal adalah rezeki yang datang dari arah tak terduga. Orang weton Pahing sering mendapatkan uang atau peluang bukan dari jalur utama hidupnya. Kadang dari orang yang baru dikenal, kadang dari keputusan mendadak, bahkan dari situasi yang awalnya tampak sebagai masalah. Primbon menyebut kondisi ini sebagai bandha liwat dalan ora umum. Harta yang datang lewat jalan yang tidak umum. Ciri kedua adalah rezeki yang cepat datang dan cepat pergi. Weton Pahing sering merasakan uang besar masuk dalam waktu singkat, namun sama cepatnya pula uang itu mengalir keluar. Bagi Primbon, ini bukan tanda boros semata, melainkan proses penyesuaian energi, seolah-olah alam sedang menguji, apakah jiwa Pahing cukup kuat untuk menahan arus rezeki besar. Ciri berikutnya adalah intuisi keuangan yang tajam. Banyak pemilik weton Pahing mengaku merasakan peluang sebelum benar-benar terjadi. Ada dorongan batin yang sulit dijelaskan, namun sering terbukti benar. Primbon percaya, intuisi ini muncul karena getaran batin Pahing selaras dengan alam halus. Bukan berarti ia bisa melihat makhluk gaib, namun ia merasakan gerakannya. Ciri yang paling sering diabaikan adalah perubahan suasana batin menjelang datangnya rezeki. Orang Pahing kerap merasa gelisah tanpa sebab, sulit tidur, atau merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang besar. Primbon menyebut keadaan ini sebagai roso didhisiki bandha, perasaan yang mendahului datangnya harta. Tak jarang, setelah fase gelisah ini datanglah kejadian besar yang mengubah kondisi finansialnya. Entah peluang usaha,
tawaran pekerjaan, atau bantuan yang sama sekali tidak terduga. Ciri lain yang cukup mistis adalah seringnya mengalami kebetulan yang terlalu tepat. Bertemu orang yang tepat di waktu genting, mendapat solusi saat sudah hampir menyerah, atau selamat dari kerugian besar karena hal kecil. Dalam primbon, ini disebut sebagai ana sing nuntun saka balik layar. Ada sesuatu yang menuntun dari balik layar. Namun primbon juga mengingatkan, semakin banyak ciri ini muncul, berarti energi gaib semakin dekat. Weton Pahing bukan sekadar didekati untuk diberi rezeki, melainkan sedang dinilai kelayakannya. Apakah ia akan menjadi manusia yang kuat dan bijak, atau justru tergelincir oleh godaan harta? Dan jika tanda-tanda ini terus berulang, maka Weton Pahing sedang menuju fase yang jauh lebih berbahaya. Fase yang akan dibahas pada bab berikutnya. Primbon Jawa kuno menyebut satu hal yang sangat jarang dibicarakan secara terbuka, bahwa jin penarik harta tidak datang dengan suara, tidak pula dengan wujud jelas. Ia datang perlahan, masuk melalui mimpi, perasaan, dan kejadian yang tampak kebetulan. Dan anehnya, Weton Pahing adalah salah satu yang paling sering mengalami tanda ini. Banyak orang Pahing tidak sadar bahwa hidupnya telah bersinggungan dengan alam gaib, karena tandanya bukan berupa penampakan menyeramkan, melainkan perubahan halus yang terasa di dalam batin. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu ditandani. Waktu ketika seseorang mulai ditandai. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah mimpi yang tidak biasa, bukan mimpi kosong, melainkan mimpi yang terasa sangat nyata, tentang uang, emas, peti harta, rumah besar, atau tempat asing yang belum pernah dikunjungi. Yang membuat merinding, mimpi ini sering terasa lebih hidup daripada dunia nyata, bahkan setelah bangun, rasanya masih terbawa. Primbon percaya, mimpi semacam ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan pintu komunikasi paling aman bagi makhluk penarik harta. Tanda kedua adalah perasaan diawasi saat sendirian, bukan takut, tapi ada sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari kejauhan. Banyak Weton Pahing mengira ini hanya perasaan, namun Primbon menyebutnya sebagai ana sing nyawang tanpa katon. Ada yang melihat tanpa terlihat. Tanda ketiga, dan ini yang paling merinding, adalah datangnya rezeki besar setelah perasaan aneh tersebut. Uang datang tiba-tiba, peluang terbuka tanpa usaha berat, masalah keuangan mendadak selesai. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa campur aduk yang sulit dijelaskan, senang, tapi juga dingin, bersyukur, tapi ada ketakutan samar. Primbon menyebut kondisi ini sebagai banda tekang gawa geter. Harta yang datang membawa getaran. Getaran inilah yang menjadi tanda paling jelas bahwa rezeki tersebut tidak sepenuhnya berasal dari jalur biasa. Tanda berikutnya yang jarang disadari adalah perubahan emosi ekstrim. Orang Weton Pahing bisa tiba-tiba mudah marah, atau sebaliknya menjadi sangat sensitif secara batin. Primbon menjelaskan, ini terjadi karena energi manusia dan energi gaib mulai saling bersinggungan. Jika tidak kuat, jiwa bisa terguncang. Dan tanda terakhir, yang sering membuat orang Pahing merinding setelah sadar, adalah hidup yang tak pernah lagi benar-benar tenang. Selalu ada fase naik turun ekstrim, selalu ada kejadian besar setelah masa sunyi, seolah hidup terus digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Primbon mengingatkan keras. Sing wis ditandhani, ora iso bali dadi wong biasa. Artinya, siapa yang sudah ditandai, hidupnya tidak akan pernah sepenuhnya normal lagi. Di titik inilah Weton Pahing berada di persimpangan berbahaya. Antara menjadi manusia yang mengendalikan rezeki, atau justru dikendalikan oleh kekuatan di baliknya. Dan inilah alasan mengapa bab ini disebut paling merinding dan paling menentukan. Primbon Jawa kuno menegaskan satu hal yang jarang disadari manusia modern, bahwa rezeki besar tidak pernah memilih tubuh yang lemah, tetapi jiwa yang kuat, dan di antara semua Weton Pahing termasuk jiwa yang paling keras ditempa sejak lahir. Jin penarik harta bukan makhluk sembarangan. Ia tidak tertarik pada manusia yang hidupnya lurus, aman, dan nyaman. Ia justru mendekati manusia yang pernah jatuh paling dalam namun tidak hancur. Primbon menyebut, sing kerep diuji, iku sing kuat nampung bandha. Yang sering diuji,
itulah yang sanggup menanggung harta. Weton Pahing dikenal memiliki watak panas, tegas, dan sulit ditundukkan. Banyak orang salah paham, mengira Pahing keras kepala dan emosional. Padahal di balik itu, terdapat mental baja dan daya tahan batin yang jarang dimiliki weton lain. Sejak kecil, orang Pahing sering dipaksa menghadapi kenyataan hidup lebih cepat. Ia belajar menelan kekecewaan, menghadapi ketidakadilan, dan berdiri sendiri saat orang lain masih disokong. Semua itu bukan kebetulan. Primbon menyebutnya sebagai proses penguatan wadah. Karena harta besar bukan hanya tentang uang, harta besar membawa tekanan, godaan, iri dengki, musuh yang tak terlihat. Jika jiwa rapuh, harta akan menjadi bencana, namun jika jiwa kuat, harta menjadi alat kekuasaan hidup. Inilah alasan jin penarik harta mendekati weton Pahing, bukan karena Pahing paling beruntung, melainkan karena paling tahan menanggung akibat. Primbon juga menyebut bahwa weton Pahing memiliki getaran dominan. Saat ia masuk ke suatu tempat, sering tanpa sadar ia menjadi pusat perhatian. Entah disukai, ditakuti, atau dibenci. Getaran inilah yang menarik makhluk halus, bukan dalam bentuk ketakutan, melainkan pengakuan kekuatan. Jin penarik harta hanya mau bekerja sama dengan manusia yang berani mengambil keputusan besar dan siap menanggung risiko besar pula. Dan weton Pahing dikenal sebagai berani nekat saat terdesak, tidak mudah menyerah walau sendirian, mampu bangkit setelah kehancuran. Primbon menyebut karakter ini sebagai jiwa panggul bandha, jiwa pemanggul harta. Namun Primbon juga memberi peringatan keras, dipilih bukan berarti dimanjakan, justru setelah dipilih, ujian akan semakin berat. Weton Pahing akan diuji dengan kehilangan sebelum mendapat, dikhianati sebelum dipercaya, dijatuhkan sebelum diangkat. Semua itu untuk satu tujuan, melihat apakah ia layak memegang rezeki besar tanpa kehilangan jati diri. Dan hanya sedikit weton Pahing yang lolos tahap ini. Mereka yang gagal akan hancur oleh harta itu sendiri. Inilah sebabnya bab 4 menjadi titik penentu. Karena sejak fase ini, rezeki bukan lagi soal keberuntungan, melainkan soal kelayakan jiwa. Primbon Jawa kuno selalu mengingatkan satu hal yang sering diabaikan manusia, bahwa rezeki besar tidak selalu datang sebagai berkah. Dalam kondisi tertentu, rezeki justru datang sebagai ujian terakhir. Dan weton Pahing adalah salah satu yang paling rawan terjebak di fase ini. Setelah seseorang Pahing melewati tanda-tanda ditandai, setelah rezeki besar mulai berdatangan, maka akan muncul fase paling berbahaya yang disebut Primbon sebagai bandha sing caluk balasan. Harta yang menuntut imbalan. Imbalan ini bukan selalu berupa uang, melainkan bisa berupa ketenangan hidup, hubungan keluarga, bahkan jati diri. Banyak weton Pahing tidak sadar bahwa sejak rezekinya melonjak, hidupnya justru mulai terasa berat. Tidur tidak nyenyak, emosi mudah meledak, dan hati tak lagi tenang seperti dulu. Primbon menjelaskan, ini terjadi ketika energi harta lebih besar daripada kendali jiwa. Tanda awal rezeki mulai berubah menjadi petaka adalah munculnya keserakahan halus, bukan rakus terang-terangan, melainkan keinginan untuk selalu lebih, dan lebih. Weton Pahing yang sebelumnya sederhana, perlahan mulai sulit puas, mudah curiga, takut kehilangan, gelisah meski uang berlimpah. Primbon menyebut kondisi ini sebagai hati ketutup bandha. Hati yang tertutup oleh harta. Tanda berikutnya adalah rusaknya hubungan sosial. Orang terdekat mulai menjauh, kepercayaan retak, dan lingkungan terasa penuh persaingan tak sehat. Bukan karena dunia membenci Pahing, melainkan karena getaran batinnya berubah. Saat harta mulai menguasai, energi yang dulu menarik keberuntungan berubah menjadi energi yang mengundang konflik. Yang lebih berbahaya lagi, beberapa weton Pahing mulai menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekayaan. Disinilah Primbon memberi peringatan keras. Banda sing dijogo nganggo cara salah, bakal enjo awake dewe nganggo cilaka. Harta yang dijaga dengan cara salah, akan menjaga dirinya sendiri dengan celaka. Tak sedikit kisah orang Pahing yang mendadak jatuh sakit.
Usahanya hancur tanpa sebab jelas. Keluarganya tercerai-berai. Hidupnya kacau meski terlihat sukses. Primbon menyebut ini sebagai kutukan halus, tidak menghantam secara brutal, namun menggerogoti dari dalam. Yang paling menakutkan, banyak korban tidak menyadari bahwa sumber masalahnya bukan orang lain, melainkan ketidakmampuan mengendalikan rezeki. Primbon menegaskan, rezeki gaib hanya aman selama pemiliknya tetap ingat asal-usulnya. Begitu lupa diri, jalur rezeki akan berbalik arah. Dan di fase ini, jin penarik harta tidak lagi berperan sebagai pembuka jalan, melainkan berubah menjadi pengamat dingin. Ia tidak menyerang, tidak pula menolong. Ia hanya membiarkan manusia jatuh oleh pilihannya sendiri. Inilah sebabnya bab 5 menjadi peringatan keras bagi Weton Pahing. Karena tidak semua yang kaya berakhir bahagia. Dan tidak semua yang diberi rezeki besar mampu menjaga dirinya tetap utuh. Jika fase ini gagal dilewati, maka kehancuran bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Primbon Jawa kuno tidak pernah meninggalkan manusia tanpa jalan keluar. Setelah peringatan keras tentang bahaya rezeki besar, leluhur selalu menutup dengan kunci pengaman spiritual agar manusia tidak tersesat oleh kekuatannya sendiri. Dan bagi Weton Pahing, kunci ini wajib dipahami dan dijalankan. Karena rezeki Pahing bukan rezeki kecil, ia deras, kuat, dan penuh daya tarik. Jika tidak diarahkan, ia akan menghantam balik pemiliknya. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu ngendhaleni bandha. Waktu untuk mengendalikan harta, bukan dikendalikan olehnya. Kunci pertama yang paling utama adalah rendah hati saat berada di atas. Weton Pahing sering jatuh karena lupa bahwa rezeki yang datang cepat bisa pergi lebih cepat lagi. Primbon menegaskan, sing gumedhe nalika sugih, bakal kelangan nalika sepi. Siapa yang sombong saat kaya, akan kehilangan segalanya saat sunyi. Rendah hati bukan berarti lemah, melainkan sadar bahwa kekuatan sejati bukan pada harta, tapi pada sikap. Kunci kedua adalah sedekah sebagai penyeimbang energi dalam Primbon. Sedekah bukan sekadar amal, melainkan katup lepas tekanan gaib. Saat rezeki mengalir deras, sedekah berfungsi menetralkan energi agar tidak menumpuk dan berubah menjadi beban batin. Weton Pahing yang rajin berbagi akan merasakan rezekinya lebih stabil, lebih tenang, dan lebih tahan lama. Kunci ketiga adalah menjaga lisan dan niat. Banyak orang Pahing jatuh bukan karena perbuatannya, melainkan karena ucapannya. Ucapan sombong, niat pamer, dan keinginan dipuja adalah undangan halus bagi kehancuran. Primbon mengingatkan, cangkem iku lawang, bisa melebu berkah, bisa melebu balak. Mulut adalah pintu, bisa memasukkan berkah, bisa pula memasukkan petaka. Kunci keempat adalah menjaga hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Primbon Jawa sejati tidak pernah memisahkan rezeki dan spiritualitas, justru disitulah kekuatan utamanya. Doa, laku batin, dan kesadaran diri adalah benteng paling kuat yang tidak bisa ditembus makhluk apapun. Saat Weton Pahing mendekatkan diri pada Tuhan, energi gaib yang semula liar akan tunduk dan seimbang. Bukan hilang, tetapi terkendali. Dan kunci terakhir, yang paling menentukan, adalah tidak tamak terhadap rezeki gaib. Primbon melarang keras mencari kekayaan dengan jalan pintas yang melanggar nurani. Karena disitulah batas antara berkah dan kutukan dilanggar. Banda sing digoleki kanthi sabar, bakal enja urip. Banda sing direbut, bakal enjuk urip. Harta yang dicari dengan sabar akan menjaga hidup. Harta yang direbut akan mengambil hidup. Jika kelima kunci ini dijalankan, maka Weton Pahing tidak perlu takut pada rezeki besarnya sendiri. Justru ia akan menjadi penopang keluarga, penjaga keseimbangan hidup, manusia yang disegani tanpa perlu pamer. Dan Primbon menutup dengan pesan sakral. Sing bisa ngendaleni bandha, iku sing sejatine sugih. Siapa yang bisa mengendalikan harta, dialah orang yang benar-benar kaya. Jika kamu merasa kisah Weton Pahing ini bukan sekadar cerita, jika ada bagian yang terasa kena di hati dan menggugah batin, like video ini sebagai tanda syukur, share agar kebaikan dan peringatan ini sampai ke orang yang membutuhkan,
dan subscribe supaya kamu tidak tertinggal rahasia weton dan primbon Jawa lainnya yang tidak semua orang berani membahasnya. Ingat, tidak semua orang dipilih untuk mendengar pesan seperti ini dan mungkin kamu salah satunya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap jaga niat, jaga sikap, dan jaga rezekimu.